Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Pak Marjono dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah teks prosedur. Adapun yang akan kita bahas pada materi teks prosedur pada pagi hari ini adalah 1. Pengertian teks prosedur, 2. Ciri-cirinya, 3. Tujuan, 4. Struktur teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah atau cara membuat atau melakukan suatu secara berurutan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun ciri-ciri teks prosedur adalah 1. Menggunakan konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. 2. Menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. 3. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian ciri yang keempat adalah terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. 5. Menggunakan kata kerja aktif. 6. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan atau memainkan suatu alat. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. A. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. B. Teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Di sini tentunya ada bahan, cara, dan langkah-langkah. Yang C. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya cara menari, cara melakukan senam, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh judul yang bisa digunakan untuk membuat teks prosedur. 1. Cara memainkan angklung. Contoh yang kedua adalah cara membuat bubur Manado. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya kita lihat cara memainkan angklung. 1. Tujuan. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. 2. Langkah-langkah. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. 2. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas. 3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung dasar angklung secara horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak, tidak miring, agar suara angklung rata dan nyaring. 5. Sewaktu angklung digetarkan,
sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. 6. Memainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Contoh yang B, teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Di sini tentu ada bahan, cara, dan langkah-langkah. Contohnya cara membuat bubur Manado. 1. Tujuan. Menu sarapan pagi super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. 2. Bahan. 1. Nasi merah 400 gram. 2. Singkong 200 gram, cuci bersih, potong bentuk dadu. 3. Ubi ungu 200 gram, cuci, kupas, potong bentuk dadu. 4. Sereh 2 batang digeprek. 5. Kangkung 1 ikat, cuci, kemudian petik daunnya. 6. Jagung manis 1 buah dan dibibil. 7. Air sebanyak 1500 ml. 3. Langkah-langkah. 1. Didihkan air, kemudian masukkan secara berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, dan sereh. Aduk sampai bubur mengental. 2. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, ingat jangan sampai terlalu layu. 3. Angkat dan hidangkan dalam kondisi panas atau hangat, ditemani ikan asin dan kerupuk. Struktur yang keempat adalah bagian penutup. Isinya mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Contoh yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya di sini cara mencuci tangan yang benar. 1. Tujuan. Isinya, setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Perlu diketahui bahwa penyebaran virus penyakit pertama kali bisa berasal dari tangan kita sendiri yang tanpa sadar telah memegang sesuatu yang kotor. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus benar-benar menjaga kebersihan tangan kita. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Nah, berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang benar. 2 langkah-langkah. 1. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian, tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 2. Gosoklah telapak tangan secara bergantian, secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. 4. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. 5. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan. Begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. 6. Bilaslah
kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busanya benar-benar hilang. 7. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. 3. Bagian penutup. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Buatlah teks prosedur dengan judul di bawah ini. 1. Cara menghidangkan menu makanan tradisional Nusantara. 2. Cara mematikan komputer dengan benar. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian semua bisa memahami. Oke, yang terakhir mohon untuk subscribe ya, silakan subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan materi yang lebih menarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.